Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam Pelita Hati. Edisi yang kesekian lah ya pokoknya. Kita bisa berkumpul kembali walaupun via layar kaca begitu. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian terus memuji Tuhan. Kita menaikkan sebuah pujian di mana kita boleh menari bersama-sama, kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya. Israel pun atas berkatnya, riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya, terpuji namanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu sekali lagi hari ini kami mau duduk tenang, kami ingin bertemu dengan Tuhan, menikmati waktu kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang boleh melawat setiap kami pada hari ini, dan biarlah sungguh Tuhan boleh berbicara pada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan menjadi kerinduan Tuhan untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan, menyerahkan waktu-waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. LAI memberi judul Nyanyian Musa dan Israel. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Tapi saya akan tetap membacakannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah sambil membaca ayat yang genap. Ya. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji Dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Kau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Tapi engkau meniup dengan taufanmu,
laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Ayat 11, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban. Siapakah yang seperti Engkau? Engkau yang mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Kau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, melakukan, juga merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, pasti kita sering mendengar di gereja mulai dari komisi anak sampai dengan komisi dewasa. Tentu kita familiar dengan pertanyaan, siapa yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan gitu ya? Siapa yang mau bersaksi, angkat tangan gitu ya. Terus kadang-kadang kita akan melihat ada beberapa yang tidak ada yang mau bersaksi. Ada beberapa yang mau bersaksi, mereka menceritakan pengalaman iman mereka gitu ya, cerita pengalaman bersama Tuhan. Dan ada juga yang bersaksi lewat puji-pujian gitu ya, mereka bernyanyi buat Tuhan. Nah, hal yang serupa terjadi dan dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka merasakan bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka dari Mesir sampai mereka boleh keluar, berhasil kabur dari serangan dan kejaran bangsa Filistin. Mereka menyaksikan semuanya, karena itu perikop ini setelah melalui semua itu, Musa akhirnya bersama dengan bangsa Israel menyaksikan penyertaan Tuhan lewat puji-pujian mereka. Saya bayangkan pasti sangat ramai sekali ya, rebana dikeluarkan, mulai gendang-gendang, kecapi dikeluarkan, dan mereka bermain memuji Tuhan. Karena mereka sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang nyata. Sejak tula-tula sampai dengan anak sulung bangsa Mesir meninggal, sampai dengan laut Teberawi yang terbelah, bangsa Israel bisa lewat, dan bangsa Filistin bahkan dikubur gitu ya, di ayat tadi itu dikatakan dikubur dalam air itu. Itu semua menunjukkan bagaimana Tuhan sangat menyertai dan setia dengan umatnya. Dikatakan dalam perikop tadi, nyanyian tadi, Allah adalah Allah sumber kekuatan mereka, Allah yang menjadi pahlawan perang mereka, yang berkuasa, yang sanggup menggerakkan alam untuk melindungi Israel. Sekalipun bahaya mengejar, namun Tuhan dengan tangan kanannya, tangan kanan itu melambangkan atau menggambarkan kuasa, menggambarkan kekuatan Tuhan. Dengan tangan kanannya dia menghalau bahaya di depan mata bangsa Israel. Semua menunjukkan kesetiaan Tuhan. Dan dikatakan di ayat 11, siapakah seperti Engkau? Itu satu pertanyaan retoris, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah tahu jawabannya. Siapakah yang seperti Engkau? Tidak ada. Siapakah yang mirip? Siapakah Tuhan yang sama dengan Tuhan kami? Tidak ada. Satu pernyataan bahwa mereka punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Karena itu tidak ada Allah lain yang patut disembah selain Allah Yahweh. Tidak ada Allah lain yang patut dipuji dan dimuliakan selain Allah Yahweh. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana dengan kita? Ayat 18 dalam perikop tadi menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Berarti Tuhan berkuasa kekal selama-lamanya. Dia tetap berkuasa, dia tetap Allah yang setia, dia tetap adalah Allah yang menyertai selama-lamanya. Itu berarti apa, Bapak Ibu sekalian? Pun hari ini dia tetap menyertai, dia tetap mengontrol segala sesuatu dalam kehidupan ini, dia tetap memelihara setiap
umat-umatnya. Salah satu buktinya kita baru merayakan Jumat Agung dan Paskah, bukti yang sangat jelas akan pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, yaitu salib Kristus. Ketika dia mati di kayu salib menunjukkan kasih, penyertaan, satu karya keselamatan yang luar biasa yang dia nyatakan. Pun dalam kehidupan setiap hari saya percaya Bapak Ibu sekalian juga mengalami bagaimana Tuhan itu memelihara gitu ya. Dari hal kecil sampai hal yang besar, saya percaya setiap kita punya pengalaman itu bersama Tuhan. Karena itu mari saya meminta Bapak Ibu sekalian memikirkan dan merenungkan, mengingat sejenak satu saja bentuk pemeliharaan Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Pikirkan satu saja, apa ya? Tuhan tuh pernah menolong kah, pernah menjaga, pernah menunjukkan bahwa dia memelihara. Ada nggak pengalaman itu Bapak Ibu sekalian? Coba diingat. Ingat-ingat dulu, ada nggak ya? Biasa kalau orang tanya, ada nggak ya? Ada, apa? Nah, biasa orang, apa ya? Gitu ya. Tapi mari saya kasih waktu untuk Bapak Ibu merenung sejenak, kira-kira ada pengalaman apa ya saya sama Tuhan ya? Coba diingat-ingat dulu. Kalau saya misalnya waktu itu dijamret tuh, tapi saya bersyukur Tuhan memelihara. Untung cuma dijamret, kan nggak ditusuk gitu saya. Jadi saya ingat, iya Tuhan tetap baik. Bahkan Tuhan ngajarin saya untuk lebih hati-hati. Itu misalnya pengalaman saya bersama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana dan Bapak Ibu sekalian? Jika sudah direnungkan, Bapak Ibu biarlah momen pemeliharaan Tuhan itu boleh terus mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur hari ini. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi baik atau tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena kalau kita lihat ke belakang, Tuhan sungguh luar biasa memelihara dan menyertai kita. Karena itu biarlah perenungan hari ini mengingatkan kita untuk terus bersyukur sama Tuhan. Bersyukur untuk Tuhan yang terus memelihara kita, yang terus dengan setia menopang kita dengan tangan kanannya. Dan biarlah hidup kita boleh penuh dengan ucapan syukur pada Dia, Sang Pemelihara yang setia. So, jangan lupa bersyukur. Oke? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pelita hati pada hari ini, mari bersama-sama kita menyatakan kerinduan kita, keyakinan kita bahkan bahwa kita punya Allah yang setia. Kita mensyukurinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi sama-sama mengakhiri pelita hati ini kita menaikkan sebuah lagu, nyanyian yang mengatakan Allah adalah Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik
serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Tuhan, ini keyakinan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa penuh dengan ucapan syukur, mensyukuri kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh setiap momen kami bersama Tuhan, Tuhan boleh meneguhkan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan, dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.